Siapa sih yang nggak pengen kebanjiran subscriber? Subscriber itu ibarat bahan bakar. Semakin banyak yang subscribe di channel yang kita miliki, maka semakin semangat kita bikin konten. Inilah beberapa hal yang perlu dilakukan biar konten kita kebanjiran subscriber. Selamat datang di channel tutorial Ayah. Di sini tempat berkumpulnya para YouTuber pemula. Terima kasih buat semua yang sudah menjadi bagian dari sejarah tutorial Ayah dengan klik dan nonton video ini. Edisi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya biar penonton auto subscribe dengan sendirinya, atau dengan kata lain kebanjiran subscriber. Gak ada hal yang serba kebetulan, sesuatunya pasti ada sebab dan akibat. Berdasarkan pengalaman kita mengelola beberapa channel YouTube, ternyata ada beberapa hal yang harus dilakukan pada konten kita biar penonton auto subscribe. Di sini kita akan bahas habis beberapa hal yang harus dilakukan pada konten kita biar auto kebanjiran subscriber. Di sini kita akan bahas habis beberapa hal yang harus dilakukan pada konten kita biar auto kebanjiran subscriber. Sebelum berlanjut, sekedar informasi bahwa channel tutorial Ayah ini terdapat banyak hal tutorial seputar YouTube. Jadi buat para konten kreator yang pingin mengembangkan channelnya, langsung saja nggak usah ragu subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan konten seputar tutorial YouTube dari channel tutorial Ayah. Oke sahabat kreator, dalam membuat konten video kadang kita asal-asalan sehingga subscribernya pun susah bertambah. Nah, inilah caranya agar kita kebanjiran subscriber. Yang terpenting yang harus dilakukan agar kebanjiran subscriber, konten video yang kita miliki haruslah bermanfaat dan informatif, harus dapat memberi manfaat terhadap penonton. Jadi agar penonton tidak hanya sekedar menonton hal yang unfaedah, tapi dengan menonton konten yang kita miliki tersebut ada manfaat yang didapat oleh penonton. Jika konten kita bermanfaat, maka penonton akan sukarela dan dengan senang hati untuk subscribe di channel yang kita miliki, yang pada akhirnya akan kebanjiran subscriber. Sebagai contoh, kita bikin dua konten yang berbeda. Konten yang pertama berisi video kucing yang sedang makan tanpa ada narasi sama sekali. Adapun pada video kedua kita bikin konten yang sama namun dilengkapi dengan narasi lengkap seputar informasi tentang kucing jenis apa makanan kesukaannya, dan mungkin disampaikan juga tips merawat kucing yang benar. Dari ilustrasi kedua video tersebut dapat kita simpulkan video mana yang akan memberikan informasi dan manfaat kepada penonton. Tentunya pada video kedua ini akan banyak informasi dan manfaat yang didapat oleh penonton. Dan dengan kasus seperti ini, berdasarkan pengalaman kami, penonton akan subscribe dan sukarela dengan senang hati kalau melihat video yang kedua ini. Akan sangat bertolak belakang dengan video yang kedua. Di saat penonton disuguhkan pada video yang pertama yang minim narasi dan informasi ini, penonton hanya sekedar menonton dan akan enggan untuk pencet tombol subscribe karena nggak ada informasi dan manfaat yang didapat oleh penonton. Oke sahabat kreator, sekali lagi kita sampaikan bahwa sebagai seorang konten kreator jangan buat konten yang sekedarnya saja tanpa memberi manfaat sama sekali kepada penonton. Buatlah konten yang dapat memberi manfaat kepada penonton, baik itu hiburan, informasi, jalan raya, pertanian, ataupun itu apapun itu, yang terpenting penonton itu dapat mengambil manfaat dari video kita. Jika penonton tidak dapat mengambil manfaat dari konten yang kita sajikan, maka penonton pun akan enggan untuk subscribe dan meninggalkan channel kita. Itulah hal pertama yang harus dilakukan pada konten yang kita miliki agar kebanjiran subscriber. Yang kedua, agar konten kita auto kebanjiran subscriber, maka konten harus menarik. Konten yang menarik bukan berarti harus menggunakan perangkat yang mahal. Tidak sedikit konten kreator yang hanya menggunakan HP ala kadarnya juga berhasil monetasi dan sukses. Menarik di sini lebih ke teknik pengambilan gambar dan editing. Di sini pernah kita bahas teknik pengambilan gambar sinematik, silahkan bisa cek di deskripsi dan link di layar ini. Editing, kita jangan sekali-kali menayangkan video yang ala kadarnya, karena suatu
pasti akan kembali ke kita. Jika kita lakukan editing dengan sepenuh hati, maka hasilnya pun akan sangat memuaskan hati. Jika konten yang kita upload menarik, otomatis akan membuat penonton betah, nyaman, dan tidak akan kabur. Pasti nonton lagi dan lagi, dan akhirnya kita akan kebanjiran subscriber dan viewer. Konten kita sudah bermanfaat dan sudah menarik, maka yang harus dilakukan adalah konten harus dioptimasi atau SEO. SEO adalah search engine optimization, dalam bahasa sederhananya adalah nyantolin kata kunci atau logika. Atau logika sederhananya adalah kita ngasih petunjuk alamat di konten dan channel yang kita miliki, dengan tujuan ketika ada orang lain atau calon penonton yang sedang melakukan pencarian di YouTube tentang video tertentu, maka biar channel atau konten kita yang nyantol di mesin pencarian. Ini sangat penting banget, karena tanpa adanya SEO, bagaimana channel kita akan bisa diketahui oleh orang dan kita bisa nambah subscribernya. Terus yang termasuk dalam SEO itu apa aja sih? SEO atau optimasi itu yang termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara bikin judul yang benar, bagaimana cara membuat deskripsi yang benar dan menyertakan kata kunci yang benar, serta membuat thumbnail yang menarik. Jika kita sudah bikin konten yang bermanfaat, menarik, dan dioptimasi, selanjutnya adalah bantu penonton untuk lebih mudah dalam subscribe. Caranya bagaimana? Inilah poin yang keempat dan kelima, biar kita kebanjiran subscriber. Yang nomor 4 adalah branding. Branding adalah menyematkan watermark atau tanda air, di mana kalau diklik watermark tersebut akan mengarahkan ke subscribe channel kita. Jika channel kalian belum ada watermarknya, silakan lihat tutorialnya ada di deskripsi atau di layar ini. Yang terakhir, jika semua sudah dilakukan, maka penonton terbantu lebih mudah untuk subscribe. Maka yang kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang nomor 5 atau yang terakhir, yaitu menyertakan link subscribe di kolom deskripsi. Menyertakan link subscribe pernah kita bahas pada tutorial sebelumnya. Silahkan bisa dicek-cek di deskripsi atau ada di layar ini. Demikianlah sahabat kreator beberapa hal yang harus dilakukan pada konten kita agar kebanjiran subscribe. Yang pertama, buatlah konten yang bermanfaat dan informatif. Yang kedua, konten harus menarik. Yang ketiga adalah lakukan optimasi dan penanaman SEO. Yang keempat adalah sematkan watermark atau branding. Yang terakhir, yang nomor 5, sertakan link subscribe di kolom deskripsi biar mempermudah penonton untuk subscribe. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba tutorial ini. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya.